Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan supportan dari Anda alhamdulillah ya menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Jadi ini kelanjutan dari video kemarin tentang pernyataan dari Bapak Jokowi ya kepada OJK bahwa banyak dari pinjol yang masuk ke Indonesia, jadi kemungkinan Indonesia menjadi negara ke nomor 3 ya setelah Cina dan India yang akan dikembangi oleh era digital dan kecanggihan teknologi terutama dari fintechnya ya. Jadi kalau dari fintechnya berarti dari hutangnya lah berarti itu ya. Jadi di sini sebenarnya ya judul yang Anda lihat hari ini itu OJK paham nggak sih pernyataan presiden itu tentang pinjol yang mana gitu loh ya. Jadi yang mau kita bahas hari ini sebenarnya itu OJK ini paham nggak tentang arahan dari presiden ini gitu loh. Jangan asal mendengar wah itu pinjol ilegal, itu pinjol ini. Jangan seperti itu, makanya kita harus bahas dan teman-teman semuanya berikan juga masukannya biar OJK itu juga membuka mata mas di depan bos OJK ya, karena ada satu acara juga ya. Jadi Jokowi menyampaikan di situ atau Bapak Presiden menyampaikan di situ menyoroti kasus-kasus pinjol yang banyak menipu kalangan masyarakat bawah. Ya, banyak pelaku pinjol yang menipu kalangan masyarakat bawah. Ya ini di hadapan OJK ini. Sebenarnya OJK paham nggak maksud dari presiden itu kemana gitu loh. Ya karena presiden nggak menyampaikan bahwa ini terjadi di pinjol yang ilegal. Ya ini terjadi di pinjol legal. Presiden nggak nyampaikan gitu. Presiden cuma banyak masyarakat yang tertipu. Ya akan bunga yang tinggi. Dan banyak masyarakat yang ditekan ya dari cara penagihan. Kan seperti itu. Jadi OJK nalarnya ke arah mana ini? Ya. Kalau saya arah dari pernyataan Bapak Presiden itu mengarahnya kepada banyaknya pinjol-pinjol yang telah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan dengan bunga yang bervariasi dan fantastis banget sehingga banyak penipuan-penipuan kepada masyarakat di bawah. Jadi di sini nih soal pinjol Presiden Jokowi masyarakat ditekan. Ya. Di sini ini berita dari Okezon ya. Jadi kita bacain sedikit. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kasus pinjaman online atau pinjol yang tengah marak di kalangan masyarakat. Bahkan Jokowi mendengar terdapat masyarakat lapisan bawah yang tertipu dan terjerat bunga pinjol tinggi. Ya, ingat ya untuk OJK ini ya, ini di depan OJK dia bilang. Bahkan Bapak Jokowi itu mendengar banyak masyarakat ya atau terdapat masyarakat lapisan bawah kayak saya inilah ya atau kayak teman-teman yang lainnya gitu ya yang tertipu dan terjerat bunga tinggi pinjol. Cuman sebatas itu aja ya. Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa ini terjadi di pinjol ilegal, nggak menyampaikan di situ ya. Jokowi pun meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh secara sehat dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Sekarang ayo, pinjol yang sudah dikeluarkan izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah sehat apa belum? Ya, kalau menurut OJK pinjol itu telah sehat, apa saja yang menjadi bahan penilaian untuk OJK untuk menyatakan bahwa pinjol itu sehat walafiat? Ya. Apakah orang OJK sudah pernah mencoba meminjam di pinjol itu, terus merasakan tagihannya seperti apa? Ya, atau hanya mendengar beberapa settingan, atau karena bla segala macam saya nggak tahu lah ya. Dari mana sih OJK tahunya? Semua pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya, verifikasinya dijamin nggak sehat karena di sini Bapak Presiden menyatakan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh secara sehat.
Ya, ini tumbuhnya bukan secara sehat lagi, tapi sudah penyakit gitu loh. Sudah terlalu banyak kuman yang tumbuh di situ. Ya. Masa OJK asal keluarkan izin aja tanpa mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Giliran ada masyarakat yang mengadu, OJK bilang, itu bukan wewenang kami. Itu bukan ranah kami. Dilemparlah ke SWI. Nanti dia laporkan SWI, Pak gimana nih? Wah, itu bukan wewenang kami. Lempar lagi ke polisi. Jadi saling lempar bola. Ya. Kalau ada yang sudah mereka daftarkan, kalau ada yang sudah mengeluarkan izinnya, misalnya sudah berizin nih di OJK, dilaporkan oleh masyarakat, OJK bilang, wah itu diselesaikan saja secara internal. Terus fungsi OJK apa gitu loh? Ya. Hanya sebatas mengeluarkan izin, ini izinnya, berarti masyarakat sudah boleh meminjam. Giliran ada sengketa, selesaikan. Jadi sama aja OJK mengadu domba antara pelaku jasa keuangan dengan masyarakat, dengan bunganya yang tidak transparan ya. OJK kalau nggak percaya coba cek dulu itu tentang home credit. Sudah saya Bapak Jokowi juga saya lanjutin ya, menyampaikan saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan yang telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah tertipu, terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online, ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, ujar Presiden Senin 11 Oktober 2021. Ya, ayo. Bapak Presiden mendengar ini, dia memperoleh informasi banyaknya penipuan dan tindak pidana. Benar banget. Setelah orang mengajukan pinjaman, tiba-tiba masuk SMS bahwa telah terjadi double pengiriman. Ya. Nanti giliran diprotes ke sana, wah itu penipuan. Logikanya saya ngajuin ke salah satu aplikasi, habis itu orang itu tahu saya ngajuin jumlahnya, nama saya, ke aplikasi mana, pokoknya dia komplit. Apa mungkin penipu bisa tahu persis apa yang saya lakukan gitu kan? Kan nggak mungkin. Ya, otomatis itu permainan orang dalam. Tapi giliran kita komplain, wah itu nggak bisa, Anda tetap harus bayar. Ya, itu double penagihan. Makanya Bapak Jokowi mendengar di sini, saya memperoleh banyak informasi penipuan tindak pidana keuangan telah terjadi. Ya. Dan saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikannya. Benar, mereka ditekan dengan proses hukum. Ya. Anda kalau tidak membalikan dananya, kami akan tuntut dengan pasal 372, 378. Dan ini bukan dilakukan oleh pinjol ilegal saja. Pinjol legal paling sering melakukannya. Ya. Pasal 372, 378, habis itu pasal perdata 12 sekian, 12 sekian sering dilakukan. OJK tahu nggak? Nggak tahu. Makanya OJK pura-pura nggak tahu ketika Presiden ngomong, padahal dia sudah paham ini sebenarnya. Ya, berarti ada satu permainan yang sengaja ditutup-tutupi. Ya, dan saya berharapnya OJK lebih giat lagi nih ya, karena persoalan ini, sedangkan pimpinan tertinggi di negara ini aja tahu dan paham bagaimana keluh kesah dari masyarakat. Ya. Masa Anda yang berada di bawah Presiden pun Anda pura-pura nggak tahu, dan itu bidang otoritas jasa keuangan. Ya. Dan giliran sudah viral, sudah banyak yang meninggal lah, sudah banyak yang gantung diri, ini segala macam. Baru muncullah pahlawan-pahlawan yang tidak seharusnya muncul di saat itu gitu loh. Ya, padahal jauh hari sebelum itu mereka bisa mengatasi hal ini. Tapi munculnya kapan? Setelah kasus ini banyak dilirik oleh media dan viral, keluar di mana-mana, baru kami harap untuk masyarakat tetap tenang. Ini bullshit banget. Ya, selama ini masyarakat mengadu juga nggak ditanggapi. Ya, habis itu saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi pinjaman online. Iya benar, kalau tertipunya itu, ya saya luruskan ya, perkataan Bapak Presiden itu memang benar Pak. Tertipunya itu banyaknya double penagihan dan double pengiriman yang dilakukan oleh pinjol yang telah dikeluarkan izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Itu banyak orang-orang yang tertipu. Habis itu untuk bunga tinggi itu juga banyak. Giliran kami memprotes ke otoritas jasa keuangan membilangin soal bunga bukan wewenang
OJK, berapa banyak dari masyarakat yang telah melaporkan keluh kesah tentang tingginya bunga home credit. OJK bilang bukan wewenang kami. Sementara Bapak Presiden menyampaikan di sini yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online. Ayo, kayak mana OJK sebenarnya kerjanya? Ya. Dan di sini juga ada lagi turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan para pejabat terkait lainnya. Ya, dan saya juga berharap yang sebesar-besarnya mewakili suara dari teman-teman yang ada di channel saya ataupun yang menonton saya saat ini. Semoga saja OJK tidak pura-pura buta, tidak pura-pura tuli, dan benar-benar menyikapi ini dengan yang sebenarnya dan meluruskan permasalahan pinjaman online ini. Ya, kalau ini tidak dibenahi juga oleh otoritas jasa keuangan, akan banyak lagi nyawa yang akan melayang dan orang yang akan kehilangan anggota keluarganya hanya sebatas tertipu dan tertekan dari cara penagihan dari pinjaman online. Ya. Dan saya tahu banget itu dan tahu persis setiap orang yang melapor ke OJK terkadang ada yang ditanggapi tidak sesuai dengan fakta yang ada juga yang diabaikan. Dan saya menerima ribuan chat selalu baik dari WA, email, dan di Instagram. Ya, kalau OJK tidak percaya dan Anda sempat lewat di channel saya, lihat di kolom komentarnya seperti apa keluh kesah mereka yang terjebak di pinjaman online. Ya, dan saya berharap pidato dari Bapak Presiden dipahami benar-benar oleh OJK dan OJK mengerti pinjol mana yang harus dibenahi. Mungkin dari saya cuman itu aja. Buat teman-teman semuanya jangan lupa juga ya disupport terus channel Solusi Utang.